Selamat sore, bersama saya Sandy Sopakua. Jumpa lagi kita pada KP Online Tamrin, masih dengan bacaan Kisah Pengharapan yang bagian ke-39 yang ditulis oleh Ellen G. White. Mari kita sama-sama ikuti lanjutannya, namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami ingin melanjutkan pelajaran mengenai firman-Mu ya Bapa. Berkatilah, buka hati kami sehingga kami dapat menerima dan kami dapat lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami. Amin. Permulaan baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Wahyu 21 ayat 1. Api yang menghanguskan orang jahat itu membersihkan bumi ini. Semua jejak kutuk telah dihapuskan. Tidak ada neraka yang menyala selamanya di hadapan umat yang ditebus itu sebagai akibat yang mengerikan dari dosa. Satu peringatan yang perlu diketahui, penebus kita akan selalu membawa tanda dari penyalibannya. Di kepalanya yang terluka, tangan dan kakinya itu adalah tanda kekejaman yang telah dilakukan oleh dosa. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu. Mika 4 ayat 8. Kerajaan itu telah lenyap oleh dosa. Kristus telah merebut kembali dan semua yang ditebus telah menjadi miliknya. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mazmur 37 ayat 29. Suatu kekhawatiran apabila orang benar memandang warisan itu secara materi yang menuntun kita melihat bumi yang baru itu sebagai rumah kita. Kristus meyakinkan murid-muridnya bahwa Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka yang menerima pengajaran firman Allah, tidak akan bersikap masa bodoh terhadap rumah surgawi mereka. Dan Paulus memberitahukan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Bahasa manusia tidak akan cukup untuk menjelaskan upah bagi orang benar. Ini akan diketahui hanya oleh mereka yang melihatnya langsung. Tidak ada pikiran fana yang sanggup memahami kemuliaan Firdaus Allah. Di dalam Alkitab, warisan orang-orang yang telah diselamatkan disebut suatu mata air. Ibrani 11 ayat 14-16. Di sana gembala agung itu menuntun kawanan dombanya ke sumber mata air hidup. Pohon kehidupan memberikan buahnya setiap bulan dan daun pohon itu adalah untuk keperluan bangsa-bangsa. Di sana ada sungai yang mengalir jernih bagaikan kristal, dan di tepi sungai itu ada pohon-pohon yang bayang-bayangnya jauh ke jalan yang disediakan bagi umat tebusan. Di sana ada padang rumput yang terbentang luas dan bukit-bukit yang indah, dan gunung-gunung Allah dengan puncaknya yang tinggi di padang rumput yang penuh kedamaian itu. Di pinggir sungai-sungai kehidupan, umat Allah yang sudah begitu lama mengembara dan menjadi musafir, mendapat tempat tinggal mereka. Yerusalem baru. Di kota Yerusalem baru yang penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya, sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Wahyu 21 ayat 11. Kata Tuhan, aku akan bersorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Yesaya 65 ayat 19. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka.
Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Di kota Allah tidak akan ada lagi malam, tidak akan ada lagi yang menginginkan waktu istirahat, tidak akan ada lagi rasa letih dalam melakukan perintah Tuhan dan mempersembahkan pujian-pujian kepadanya. Kita akan selalu merasakan kesegaran pagi dan jauh dari keadaan malam. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah menerangi mereka. Wahyu 22 ayat 5. Sinar matahari akan digantikan dengan suatu cahaya yang sinar terangnya tidak menyakitkan mata, tetapi yang jauh melebihi terangnya matahari tengah hari. Kemuliaan Tuhan dan Anak Domba akan memenuhi kota suci itu dengan terang yang tidak akan pernah pudar. Umat tebusan berjalan di dalam kemuliaan hari yang kekal, yang tidak bermatahari. Dan aku tidak akan melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, dan demikian juga Anak Domba itu. Wahyu 21 ayat 22. Umat Tuhan memiliki kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan Bapa dan Anak. Sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. 1 Korintus 13 ayat 12. Sekarang kita melihat pantulan gambar Allah seperti dari dalam cermin, melalui karyanya di alam dan juga melalui kepeduliannya kepada manusia. Tetapi kelak kita akan bertemu muka dengan Dia, tanpa selubung apapun yang membuat samar-samar. Kita akan berdiri di hadiratnya dan memandang kemuliaan wajahnya. Di sana pikiran yang kekal akan belajar dengan terang, yang tidak pernah gagal, tentang kuasa penciptaan yang ajaib dan misteri kasih penebusan. Tidak ada musuh yang kejam dan yang selalu berusaha memperdaya agar melupakan Allah. Setiap kemampuan akan dikembangkan dan setiap talenta akan dipertambahkan. Penambahan pengetahuan tidak akan melelahkan pikiran atau menghabiskan tenaga. Di sana dilakukan usaha-usaha yang paling mulia. Aspirasi yang paling tinggi dapat dicapai. Keinginan-keinginan yang paling agung dapat diwujudkan. Dan akan ada hal-hal yang baru yang lebih tinggi untuk dikuasai. Keajaiban-keajaiban baru untuk dikagumi. Kebenaran-kebenaran baru untuk dipahami. Dan tujuan-tujuan baru yang menuntut kuasa pikiran, jiwa, dan tubuh. Sementara tahun-tahun kekekalan berlanjut, semuanya itu akan memperkaya dan membuat semakin memuliakan pernyataan Allah dan Kristus. Sementara pengetahuan berkembang, demikian juga kasih, rasa hormat dan sukacita bertambah. Semakin banyak manusia mempelajari tentang Allah, semakin besar rasa kagum mereka terhadap tabiat Allah. Ketika Yesus menyatakan kepada mereka kekayaan penebusan dan kemenangan yang ajaib dalam setiap pertikaian dengan setan, maka setiap hati umat yang ditebus itu semakin bersungguh-sungguh menyerahkan diri. Dan mereka dengan tangan yang pasti memetik kecapi emas itu. Dan beribu-ribu dan berlaksa-laksa suara bersatu menyanyikan pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat kemuliaan
dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 13. Dosa dan orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta ciptaan Allah suci adanya dan pertikaian besar itu berakhir. Demikianlah pembahasan kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami sudah selesai mendengarkan pelajaran-Mu ya Bapa. Berkatilah, buka hati kami sehingga kami dapat menerima pelajaran ini, sehingga kami dapat lebih dekat dan bergantung kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami, dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati. Bacaan yang tadi merupakan bacaan kita yang terakhir dari buku Kisah Pengharapan. Pekan depan kita akan memulai dengan kisah yang baru atau buku yang baru, masih tetap ditulis oleh Ellen G. White. Terima kasih.